be happy. Okay, for understanding you and to ease all of us, yeah, allow me to speak in Bahasa. May I? May I? Tidak bisa bahasa Inggris. Waduh. Baik, teman-teman semuanya, alhamdulillah yang saya hormati, ya, Bapak Kepala Sekolah SDI Anur, yang saya hormati para wakil kepala sekolah dan juga Bapak Ibu guru yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau. Dan juga buat adik-adik yang keren-keren, yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik, yang soleh dan solehah, semoga Allah memberikan kita hidayah dan rahmatnya. Amin. Diberikan rezeki yang berkah berlimpah, diberikan 5 miliar per bulan. Namanya suara duit agak kenceng. Ya. Oke, baik. Adik-adik sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di sela-sela kesibukan saya menyempatkan mengindahkan undangan dari Bapak Kepala Sekolah. Siapa Bapak Kepala Sekolah itu? Pak Dan itu kakak kelas saya ya. Sekarang alhamdulillah usia saya masih 17 tahun. 10 tahun yang lalu. Ya. Adapun jenggot ini cuma aksesoris. Ya. Aksesoris. Baik, kakak-kakak sekalian, sebelum kita mulai, ya, panggil saja saya Kak Sultan. Ya, siapa? Yang masih 17 tahun. Oke, panggil siapa? Kalau saya bilang pagi, maka tepuk tangannya 1 kali. Pagi. Oke. Konsentrasi. Kalau saya bilang pagi, maka tepuk tangan 1 kali. Ya. Pagi. 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 Kalau saya bilang siang, tepuk tangan 2 kali. Siang. 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 Kalau saya bilang sore, tepuk tangan 3 kali. Sore. Sore. Ya, harus proper kan, ya. Sore. Iya. Kalau saya bilang malam, ya enggak. Kenapa? Karena udah pada bobo, pintar banget. Ya. Pagi. Pagi. Malam. Oke. Coba pagi. Pagi. Pagi sekali. Pagi, pagi, siang, sore, malam. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, sebelum Kak Sultan mulai, ya. Jadi materi atau sesi kali ini itu lebih banyak teman-teman semuanya, kakak-kakak semua di sini adalah memperhatikan. Lebih sedikit menulis. Kalaupun ada yang penting silakan. Jadi enggak dari awal sampai akhir nulis, enggak. Jadi saya pengen kita memakai metode quantum learning. Ketika udah tahu metode quantum learning? Belum? Yes. Ya. Ketika Kak Sultan mengajarkan dengan metode quantum learning, and then you people use quantum teaching and you use quantum learning. When I teach you with the quantum teaching and you use quantum learning. Kamu bisa bahasa Inggris? Oke, quantum itu apa? Quantum itu adalah quantum learning. When you learn one thing, you learn everything. Apa artinya quantum learning? Apa artinya quantum learning? Kompor, ada yang bilang kompor. Yes. Ya. Oke. Quantum learning adalah
when you learn one thing, you learn ketika kita belajar satu, kita belajar semuanya. Jadi sangat amat sayang sekali. Biasanya pelatihan saya itu menghabiskan waktu paling sedikit 2 hari 1 malam. Tapi di sini saya disuruh sama bapak kepala sekolah kerjakan dalam waktu 1 jam saja. Saya harus memikir, kemudian membungkus materi ini secara apik, unik, lagi menarik. Dimakan boleh, agar bisa mudah dicerna oleh kamu. Setuju? Oke, sebelum kita mulai ada syaratnya. Kalian semuanya harus semangat. Setuju? Kalau Kak Sultan bilang setuju, maka jawabnya bungkus. Oke. Semuanya harus semangat. Setuju? Bungkusnya tau kayak bungkus? Enggak, ya. Kalau ngomong kayak gitu kayak orang gak ada duit, ya. Cara ngomong bungkusnya gini. Semuanya harus semangat, setuju? Pakai suara perut. Bebas. Kayak orang gak ada duit itu. Ya, kita semuanya di sini ada orang kaya raya, amin. Coba tunjukkan bahwasanya kamu adalah orang yang kaya. Orang kaya itu enggak santai. Ya, semuanya tetap semangat, setuju? Bungkus. Oke, sebelum kita mulai teman-teman, yuk kita saksikan video berikut. Suaranya nggak ada ya, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kakak adik dimanapun berada, anak adalah impian setiap orang. Dalam Islam tidak hanya sekedar lelaki yang jiwa berbola, juga menjadi amal jariah. Mari kita siapkan anak yang cerdas, tidak lepas dari usaha dan ikhtiar kita. Nutrisi otak percayakan pada OSB, Omar Smart Brand.
Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kakak-kakak semuanya, untuk sesi khusus sore kali ini saya sengaja menyediakan door prize, ya. Door prize, gift, hadiah, whatever you call it, ya. Saya sediakan hadiah senilai 1 juta rupiah. Ya. Saya sediakan hadiah senilai 1 juta rupiah berupa produk OSB. Saya bagi-bagi secara gratis bagi yang aktif mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke. Halo. Hai. Ya, kalau semangat saya juga semangat ngasih materinya. Setuju? Makanya harus minum OSD, ya. Saya bilang apa, Bu? Ya, harus semangat. Setuju? Oke, teman-teman, perkenalkan ya. Tadi udah dikenalkan oleh MC kita yang keren. Miss siapa namanya? Miss Iin. Iya, Miss Iin. Keren banget itu MC-nya. Bentar lagi menjadi MC negara Republik Indonesia. Amin. Ya. Ya. Kalau bisa dibilang tadi kan banyak yang disampaikan oleh Miss Iin tadi, ya. Jadi sebenarnya ternyata Kak Sultan ini sampai saat ini Kak Sultan adalah orang yang pengen terus belajar. Kamu bisa apa? Bisa gambar. Kamu bisa apa? Bisa merakit komputer. Kamu bisa apa? Bisa masak. Kamu bisa apa? Bisa nyanyi. Kamu bisa apa? Hah? Membidik. Oke, bisa nembak. Kamu bisa apa? Bisa main FF. Kamu bisa apa? Hah? Merakit. Perhatikan. Selama kerjaan itu masih dilakukan oleh manusia, maka saya sebagai sultan bisa melakukannya juga. Karena saya manusia. Tapi kalau yang dilakukan jin saya nggak bisa. Jadi mindsetnya adalah kalau kamu bisa, so I can do it as well. Maka teman-teman, inilah metode quantum learning yang mana kita tuh belajar satu tapi belajar semuanya. Ya, siap? Maka teman-teman siapkah untuk menjadi super student pada hari ini? Siap jadi super? Siap jadi super? Kalau saya bilang siap jadi super, jawabnya sure, yes sir, gitu ya. Oke. Siap menjadi super? Bukan yes sir. Sure, yes sir. Sure. Itu yes sir. Oke. Siap menjadi super? Oke, pakai gayanya ya. Bukan sure, yes sir. Jadi pertama ini sure. Sure itu tentu ya. Sure, yes sir. Oke. Pertama ini dulu ya. Kemudian yes sir. Siap menjadi super? One more time. Siap menjadi super? Oke. Syaratnya harus bahagia. And then, yuk kita semuanya senam otak dulu ya. Senam otak. Siap? Oke. Kanannya padu. Kanannya padu. Bisa? Oke. Yang kirinya setrika. Bisa? Oke. Siap? Satu-satu dulu ya.
Oke, tepuk tangan dulu pada kita semuanya. Ya, oke, sekarang semuanya berdiri. Oke, siap. Oke, baik. Sebelumnya coba sit down please. Oke, ini semuanya kegiatannya harus ikut ya. Maka nanti panitia silahkan melihat adik-adik yang bersemangat mengikuti kegiatan ini, nanti ada penilaiannya. Ya, penilaiannya. Oke, kalau Kak Sultan bilang stand up please, yang dari duduk, ini kasihan ini nggak ada bangkunya. Bangkunya mana? Berempat. Iya. Aduh, kenapa sedih? Itu bisa ada bangkunya tuh. Ada bangkunya tuh. Oke. Pastikan senyaman mungkin ya, adik-adik senyaman mungkin. Iya. Senyaman mungkin. Oke, sudah nyaman? Udah nyaman belum? Kalau nggak nyaman, cari bangkunya. Siapa namanya ini? Emang kayak gini ya? Ayo udah nggak apa-apa. Kasihan. Ya udah nggak apa-apa. Yang penting kalian nyaman. Yang penting nyaman ya. Yang penting nyaman. Oke, baik. Kalau Kak Sultan bilang stand up please, maka yang dari duduk semuanya kita duduk ya. Stand up please. Please. Yes. Bisa? Ya? Oke, coba. Stand up please. Yes. Ya. Berdiri. Semuanya berdiri. Oke, kita ulang lagi ya. Ulang lagi. Oke. Kalau Kak Sultan stand up please. Please. Yes. Nah, sudah berdiri aja. Paham? Oke, stand up please. Please. Oke, masih berdiri? Oke. Bilang ke temannya kayak gini, angkat tangan kanannya. Senggol teman sebelah kanannya. Hey Kak. Hey kawanku. Ngomong. Hey kawanku. Hey sahabatku. 1 jam ke depan kita akan belajar. Siap semangat? Oke. Terus temennya angkat tangan kirinya. Tangan kiri. Senggol teman sebelahnya. Hei sahabatku. Terima kasih sudah mengingatkan. Aku siap semangat. Makasih ya. I love you. Oke. Belum sampai dulu. Belum masih dulu. Energi ya. Ketika Kak Sultan bilang sit down please, baru semuanya boleh duduk. Tapi duduknya please.
Oke, sit down please. 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 Oke, tepuk tangan buat kita semuanya. Wow. Ada berapa di sini siswa-siswinya? Ada berapa jumlahnya? 89, Masya Allah ya. 89 orang. Nanti mulai kemana? Ya. Pastikan kalian punya cita-cita tujuan yang kalian tuliskan. Oke teman-teman. Ya. Jadi bisa dibilang Kak Sultan juga masih belajar, ya. Kak Sultan juga masih belajar. Ini namanya Mas Abi Gunawan. Beliau sangat bisnis. Ya. Jadi siapa di sini yang uang jajannya 50.000 sehari ada? Ya, 1, 2, 3. Oke. Yang jajannya 100.000 sehari ada? Oke. Pekan lalu Kak Sultan diberikan amanah untuk memberikan pelatihan di sebuah sekolah di daerah Jakarta Timur. Itu sekolahnya kelas 3, 4, 5 SD. Mereka itu dari SD sudah punya perusahaan sendiri-sendiri. Oke. Jadi satu anak siswa atau siswi itu mereka sudah punya PT. PT persekolahan. Ya. Sekarang gini, apa namanya siapa? Akila. Kak Akila. Kak Akila ini dia punya sepeda. Dia punya motor. Dia punya rumah besar. Sepedanya hilang. Motornya ditabrak orang. Rumahnya kebakaran. Pertanyaan saya, ketika Kak Akila punya mental pebisnis dari kecil, di rekening dia punya 5 miliar, masih tersenyum gak? Hah? Akila cuma bilang kayak gini, hah? Motor 1 gua beli, nanti 5 gampang itu. Ya kan? Rumahnya yang agak besar itu kan, oh kebakaran, oke alhamdulillah, maka insya Allah gantikan dengan yang lebih baik. Maka itu gunung dan bukit dan pohon-pohonnya saya beli semuanya. Jadi ternyata kakak-kakak sekalian, proses kita itu boleh nggak? Kalian yang di usia 11-12 tahun ini punya perusahaan, boleh nggak? Boleh nggak? Kalau ada orang itu, usah belajar aja dulu. Bagus ini, ya otaknya dulu bagus. Ya, nama kamu siapa? Azka. Ini Azka nanti jadi orang sukses nanti ke depannya. Ya. Jadi adik-adik sekalian, kalian nanti mau lanjut MTS, nanti SMP, SMA, kemudian setelah itu apa? Kuliah dan kerja, betul? Ujung-ujungnya ngapain? Wih. Apa? Uang. Ya, uang ya. Jadi ternyata yang seperti yang Kak Sultan sampaikan, apapun persoalan kamu, ya, kalau di rekeningnya masih banyak, masih bisa senyum. Loh, kalau seorang pebisnis itu dia habis isi lah. Sama seperti air wudhu dipakai tiap hari, isi terus nggak? Isi terus nggak? Isi. Nah, jadi teman-teman kakak semuanya, yang saya ambil, yang saya dapat pelajaran dari sana, ternyata anak kelas 5 SD mereka semuanya sudah ada penghasilan sendiri. Dia bilang kayak gini, Kak Sultan, saya jajan sehari itu cuma 5.000. Saya jajan sehari cuma 10.000.
Jadi ada proyek-proyek apa ya kan, ditaruh di sana, jadi dia dapat apa ya, income, bagi hasil dari Telkomsel, dari apa, ya kan? Dia bilang Kak Sultan, saya pengen nanti sekolahnya pengen biaya sendiri. Ternyata mereka semangat, ya. Mau nggak kayak gitu? Mau? Mau nggak? Mau jadi pengusaha? Oke. Kemudian ya, beliau juga salah satu pakar penawar cepat ya, versi TV One. Kemudian buku bestseller Founder School juga ya. Beliau rekan saya juga dalam produk-produk ini ya. Kemudian saya juga belajar bersama guru ya, Ustaz Fatih Karim, founder Cinta Foundation. Beliau ini kalau tahu artis-artis Muslim yang sekarang sedang hijrah seperti Ari Untung, kemudian siapa lagi? Yes, siapa lagi? Ya, artis-artis hijrah itu belajar sama beliau. Ya. Kemudian teman-teman, beliau juga seorang apa ini? Entrepreneur, artinya apa? Pengusaha. Kan tadi saya ngomongnya pengusaha, betul? Beliau juga sama, ini juga di pengusaha. Ini juga pengusaha. Oke. Siapa yang kenal ini? Hah? Ya. Mas Aderai, kami bilangnya Om ya. Saya bilangnya Mas. Beliau juga seorang pengusaha. Ya. Ini yang cowok-cowok ada yang ototnya kayak gini? Mau? Gimana caranya? Latihan. Ya. Latihan. Oke, kemudian ini guru-guru yang saya belajar. Kemudian ini ada yang kenal? Ya. Ada yang kenal sama beliau? Ya, kenal semua ya. Ya, kalau misalkan mungkin ya SDI An-Nur ingin mengundang Ustaz Abdul Somad, saya bisa menjadi jembatan. Ya, karena saya juga mengajar di sekolah beliau. Beliau di Pondok Pesantren Taqwa ini, saya ngajar juga di sana. Ya, misalkan Kak undang Ustaz Abdul Somad dong, gitu kan? Boleh, ya, gampang diatur, bisa diatur. Ya, nah siap-siap aja ketika Ustaz mengundang Ustaz Abdul Somad ke sini, nanti ribuan jutaan orang datang. Siap nggak ini SDI An-Nur ini? Penuh dengan jutaan manusia, gitu kan? Oke, teman-teman sekalian, siap untuk belajar? Siap untuk belajar? Ya, belajar menjadi ya, kita menjadi mandiri kalau kata Pak Daniel, berdikari. Ya. Halo? Hai? Oke. Yuk kita saksikan video berikut ini. Boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Ya. Dulu Kak Sultan pengen kayak gini, ya Allah, saya pengen keliling Indonesia, cuma gak ada duit. Ya Allah, tolong ya Allah. Saya mintanya ke Allah. Ya. Mungkin Pak Dani tahu, ya, Ustaz Dani tahu. Ketika itu saya pengen banget kuliah di luar negeri, ya kan? Cuma gak ada duit, ya. Kan kita ujungnya duit ya, betul? Tapi kalau Allah sudah berkehendak, duit itu mestian. Ya.
pengen jeruk, kamu butuh uang nggak? Hah? Butuh uang nggak? Butuh. Butuh uang. Tapi ketika kamu doa sama Allah, ya Allah saya pengen jeruk. Qadarullah masyarakat ada orang baik tetangga kemudian datang ke rumah kakak. Kakak siapa? Kak Naura. Kak Aura. Ya Allah pengen jeruk ya Allah. Ya kan? Tapi gak punya uang. Tiba-tiba ujung-ujung manduduk sadar nih. Datang ke rumah Kak Aura. Kak Aura ini ada jeruk buat Kak Aura. Ternyata bukan buahnya saja dikasih. Kak Aura itu ada kebun jeruk Kak Aura. Saya pengen keluar kota. Kak Aura bisa nggak ngurusin kebun jeruk saya? Nanti kalau saya berbuah buat Kak Aura deh semuanya silakan dijual atau dibagi-bagikan boleh. Pertanyaan saya, butuh uang nggak? Butuh uang nggak? Nggak ya. Tapi ternyata bagaimana caranya keadaan itu bisa terjadi sama kita. Betul? Betul? Halo? Halo? Siapa di sini yang suka main game online, angkat tangan. Ya. Ada. Ya, boleh. Ya. Ya, silakan. Pertama, salah satu cara untuk mendapatkan penghasilan lebih, ya, walaupun di usia 11 tahun, betul? 12 tahun, ada yang 11 ada yang 12, adalah meninggalkan game online. Terus gimana Kak Sultan? Kalau tinggalin game online, caranya diganti jadi jualan online. Ya. Jadi mungkin Bapak Ibu dulu tahu ya, ada namanya sekarang narkoba, tahu narkoba. Oke, jadi hati-hati nih, sama semuanya. Sekarang banyak narkoba baru, namanya narkoba. Apa itu? Narkoba lewat mata. Jadi ternyata ketika kita main game itu addicted. Gangguan. Bahkan kalau ada sekarang kalau ada anak muda usia 35 atau 40 tahun masih main game, artinya apa? Betul. Kata Bunda Eli Risman, tahu? Bunda Eli Risman, kenal mungkin guru-guru pada tahu. Bunda Eli Risman itu psikologi anak, ya, tentang psikologi anak. Kalau ada usia 35-40 tahun ya masih main game, itu artinya dia punya trauma masa lalu yang belum terobati. Ya. Bagaimana usia 25, 24 ya sama. Jadi ada trauma masa lalu yang belum terobat. Entah dia dimarahin sama orang tua, ya, entah dia mendapatkan kekerasan di rumahnya, kita nggak tahu. Tapi ketika saya dapat informasi itu, usia saya 30 tahun. Dan ternyata apa? Ternyata saya punya trauma. Dan saya putuskan saya harus mengobati trauma itu. Dan sekarang di HP saya nggak ada game, ya. Yang ada apa? Jualan online. Ya. Jadi teman-teman, ternyata ketika kita main game lebih dari sejam, lebih dari apa? Sejam. Itu kena di sini kesalahan kita. Jadi pengen lagi itu lah. Pas diambil HP-nya ngambek. Salah aja. Betul? Kan? Jadi sudah
narkole. Apa narkole, Mak? Narkoba. Oke. Maka teman-teman, kita sekarang sedang membicarakan kesehatan. Kesehatan bahasa Inggrisnya apa? Health. Health itu artinya diambil dari kata whole, artinya sepenuhnya. Jadi sehat itu harus seimbang. Maka definisi sehat menurut WHO, apa WHO? Yes, correct. Siapa kamu? Kamu ya? Gagah. Oke, bagus Kak Gagah. Ya, Kak Gagah menjawabnya dengan mantap. World Health Organization. Keren banget. Tepuk tangan buat Kak Gagah. Jadi definisi sehat itu secara fisik, secara mental dan social well-being, kultur dan ekonomi. Ada orang yang punya duit 5 miliar. Siapa yang mau 5 miliar angkat tangan saya? Yang mau 5 miliar angkat tangan saya? Mau semuanya? Mau. Tapi ginjalnya saya minta. Asik ini dia pulang. Yang mau 5 miliar saya, matanya kasih saya. Ini beda sendiri. Bagus ya? Hidungnya kita nggak bisa nyium, lidahnya tidak bisa merasa, telinganya tidak bisa mendengar, tapi punya uang 5 miliar mau? Gak mau kan? Betul? Oke. Kemudian badannya sehat, ya, bisa olahraga, bisa jalan-jalan, ya, bisa keliling-keliling sama teman, bisa kumpul teman, tapi nggak ada duit. Gimana? Mau? Mau. Tapi ternyata kita nggak mau juga. Kenapa? Karena kita pengennya ekonominya juga sehat juga. Setuju? Oke. Jadi bagaimana caranya kita membuat senang, ya, kemampuan kita menciptakan kesenangan. Pada siapa? Ini namanya healthy lifestyle, teman-teman. Siapa di sini yang suka makan ada makanan Sunda itu apa namanya? Padang Sunda. Yang kerupuk dibasahin namanya apa itu? Seblak. Siapa di sini suka seblak, angkat tangan? Wow, banyak ya. Oke. Yang suka seblak, perhatian. Ya, coba. Yang suka seblak, coba setelah ini kurangi. Kenapa nggak suka? 3 kali saya menemukan kasus di depan mata saya. Anak SMK itu dia pagi makan seblak, jajannya jam 9. Siangnya makan seblak, sorenya makan seblak. Doyan seblak. Apa yang terjadi, teman-teman? Ususnya kena, lambungnya kena. Apa yang terjadi? Dia nggak mau masuk nasi, pas nasi masuk muntah. Pas muntah, kejang-kejang. Terus orangnya bilang apa? Wah, ini dia habis disantet. Padahal saya lihat dia ini makanannya makan setiap hari dia nggak bagus. Pagi seblak, siang seblak, sore seblak. Qadarullah masyaallah. 1 pekan sebelum kelulusan dia meninggal. Innalillahi. Cerita nyata ya. Asli. Kemudian ya ada ceritanya agak ini. Kemudian yang baru-baru ini usia 22 tahun. Masih muda atau udah tua ya? Masih muda. Jadi kalau dalam Islam usia dari akil balik sampai 40 itu anak muda. Ya. Dalam Islam dari akil balik sampai 40 anakmu. Jadi kalau ada orang yang usia 38 tahun bilang saya udah tua, salah. Berarti tidak sesuai agama Islam.
Iya boleh. Alhamdulillah sekarang saya 27 tahun. Enggak, bercanda. Saya 34. Ya, 90 ya. Tapi masih kayak 27 kan? Atau 17 tahun. Cakep. Keren banget tahun ini. Oke. 7 tahun ya. Teman-teman, back to the laptop. Ternyata, mohon maaf ini yang senang-senang sebelah. Sebelah itu berbahaya. Kamu tahu? Ketika kita terus mengkonsumsi yang namanya micin, ternyata ada edik juga di sana. Kalau pengen lagi, kan namanya asin ya. Akhirnya apa? Yang terjadi ususnya bolong-bolong. Kemudian setiap bulan ini klien saya dia harus membeli obat. Obat itu segini nih obatnya, dokter. Satu kapsul saja senilai 18 juta. Jadi gaji dia 20 juta, banyak? Banyak, tapi harus beli obat senilai 18 juta. Bisa berapa? Mau? Jadi ternyata sehat itu bukan hanya sehat keuangan saja, bukan hanya sehat fisik saja, tapi dua-duanya. Oke, adik-adik sekalian, kemampuan kita menciptakan kesenangan. Ya. Jadi kalau misalkan kita bisa menciptakan kesenangan pada badan, ya, kesenangan pada pikiran, emosi, life energy. Jadi ibaratnya hidup ini seperti apa? Badan kita ini seperti mobil, dan mobil itu punya 4 roda. Kalau salah satunya bocor atau tidak bisa bergerak, kira-kira bisa jalan nggak? Hidup itu seperti mobil, dan mobil itu punya 4 roda. Roda pertama apa? Badan. Ketika kita mampu menciptakan kesenangan pada badan, konsekuensinya apa? Sehat. Kemudian apa? Nah, kemudian ketika kita mampu memberikan kesenangan pada pikiran, konsekuensinya apa? Damai. Kemudian apa? Jadi ternyata bagaimana kamu memandang hidup, begitulah kamu akan hidup. Datang saya, Pak Sultan, kok hidup ini susah ya? Saya sedih terus, malas, ngantuk. Kayak gitu kamu akan hidup. Kak Sultan, kok hidup saya kayak gini ya? Susah. Saya terus ngutang di kantin. Terus barang-barang saya banyak yang hilang. Ini pasti teman-teman saya pencuri semuanya. Begitulah kamu akan hidup. Tapi kalau kamu berpikir, Kak Sultan, alhamdulillah hidup saya senang sekali, teman-teman pada baik, teman-teman saya pada menakdir saya, begitulah kamu akan hidup. Halo? Bagaimana kamu memandang hidup, begitulah kamu akan hidup. So, it's all about mindset. Itu pola pikir kamu. Ya? Jadi bagaimana kakak-kakak yang sudah sebentar lagi lulus, pikirannya masih mama, gitu ya? Yes, sebentar lagi mau SMP, mau MTS, bajunya ganti warna, bukan merah putih lagi, tapi apa? Biru. Ya, di sini kita kalau misalkan main kan lari sini udah. SMP masa masih ya. Jadi ada namanya fase kamu menuju dewasa. Halo? Halo? Hai? Oke. Kemudian bagaimana caranya kita menciptakan kesenangan pada emosi? Ya, ketika kita senang, ya emosi kita stabil, apa yang terjadi? Ada namanya cinta, passion, rasa kasih sayang, ya. Kemudian life energy, ya, bliss, ya, keberkahan, kemudian ekstasi, ya, ke sukacita, ya, sukacita. Kalau misalkan gini, adik-adik sekalian, kakak-kakak sekalian, kita harus dan tidak boleh memilih, tidak boleh pilih-pilih baik ke siapapun. Setuju? Bungkus. Tidak boleh pilih-pilih baik ke siapapun. Setuju? Tapi
Tapi harus milih-milih teman. Setuju? Kok nggak semuanya? Kalau milih teman setuju nggak? Benar? Enggak. Jadi kamu nggak mau milih teman? Harus semuanya ditemenin? Oke, perhatikan. Advice from me, nasihat dari saya buat kalian. Pintar-pintar memilih teman. Kalau teman harus pilih B. Kenapa? Ini Kak siapa namanya? Yang Ustadz siapa? Kak Kois ini ketemu sama teman-teman yang kayak gini. Saya malas banget belajar. Diajak sama temennya kan? Ayo kita olahraga yuk. Mau. Di sini aja berhasil kan begitu. Halo? Kira-kira punya temen kayak gini gimana? Hah? Tuh, kita dengar ya, ketika kamu maksa diri untuk temenan sama dia, pelan tapi pasti kamu akan seperti itu. Ibu mager, udah jadi main game kan? Belum? Jadi pilih-pilih teman itu harus baik kepada siapapun, itu nggak boleh pilih-pilih. Setuju sampai sini? Setuju sampai sini? Berarti kalian kan pilih-pilih teman ya? Iya, saya pilih-pilih teman. Iya. Kalau kamu punya teman yang jalannya kayak gini, wih, kamu yang lihat energinya gimana? Enggak. Tapi ketika kamu punya teman yang kayak gini, kayak si siapa tadi? Kayak siapa? Aska. Orang itu jadi juga kan? Jadi kayak energinya menular. The energy is contagious, my friend. Okay? Energi itu nggak bisa dihilangkan, tapi dia menular. Ketika kamu dekat sama orang-orang yang malas, ketika orang yang nggak pernah mengerjain kewajiban atau PR, ketika dia jahil, automatically, otomatis kamu akan seperti dia. Oke, berarti bijaklah dalam memilih teman. Kak Sultan milih teman. Iya, saya pilih teman. Ya. Kenapa? Karena almar'u ala dini khalilih. Ulangi kata saya. Almar'u ala dini khalilih. Orang itu bagaimana agama temannya. Ini mungkin semua. Tapi kalau temenan sama orang Kristen misalkan, orang Nasrani misalkan, kira-kira gimana? Hah? Jangan-jangan nanti kamu lupa belum baca bismillah, ya kan? Kamu bacanya apa? Hah? Kepada Tuhan Bapa Al-Ilwan, gitu kan? Yang di atas langit yang di mana-mana, ya kita nggak tahu, belum? Jadi berhati-hatilah dalam ini. Kemudian teman-teman, halo? Oke, semuanya katakan bayang. Alright. Oke. Sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Ya, sehat adalah bersahabat dengan pertemanan hati. Dan sakit adalah bersahabat dengan perlawanan hati. Jadi bisa dibilang kayak gini, olahraga itu sebenarnya enak atau gak enak? Hah? Enak bagi yang rajin, gak enak bagi orang pemalas. Setuju? Setuju? Konsekuensi dari olahraga tiap hari apa? Sehat. Ya. Konsekuensi makan seblak tiap hari apa? Jadi kalau di sini ada orang yang baperan, kamu tahu baperan nggak? Apa itu baperan? Ya, kalau orang baperan itu pastinya dia sering makan gorengan. Ya, dia suka makan gorengan. Kenapa? Karena gorengan ada minyak, ya kan? Nah, minyak itu jadi minyak kalau ada fatnya itu numpuk, jenuh.
Oke. Kemudian sakit adalah bersahabat dengan perawanan hati. Sakit itu enak atau gak enak? Gak enak ya. Tapi kadang-kadang kita yang lagi sakit. Setuju? Apa jenis orang seperti apa menurut kamu ketika ada orang yang ngomong kayak gini? Ih, ngapain saya kerja? Yang penting saya kaya. Hah? Ada nggak yang ngomong kayak gini? Ngapain saya kerja yang penting saya kaya? Ada nggak? Ini apaan sih? Kalau misalnya mau kaya tuh terus? Oke. Kemudian ada nggak orang yang ngomong gini? Ngapain saya olahraga? Ngapain saya makan milih-milih makan? Yang penting saya sehat. Ada yang ngomong gitu? Oke. Tapi ada orang yang ngomong kayak gini. Ya udahlah, nggak apa-apa, saya nggak jaga makan, nggak apa-apa, saya nggak olahraga, yang penting saya sehat. Ada? Ada nggak? Ada, betul ya? Udahlah, nggak apa-apa, yang penting kan sehat. Nggak, memang anak muda itu sekarang kita makan apa aja belum kerasa, ya. Jadi kalau kamu nanti mungkin bisa kamu ya, kakak semua atau bapak ibu dulu bisa tes medical check up, ada namanya metabolic age, ada namanya usia kronologis dan usia biologis. Nah, jadi ada yang usianya, jadi kejadian ada anak usia 15 tahun. Usia kronologis itu dari dia lahir sampai dia hidup sampai sekarang usianya 15 tahun. Tapi metabolisme tubuhnya atau usia biologisnya itu 40 tahun. Apa yang terjadi? Dia mengkonsumsi gula berlebihan. Ya, makan coklat, makan permen, terus minum Fanta, minum cola, makan gorengan, akhirnya apa? Diabetes. Gula sama darah, gula dalam darah namanya diabetes. Gula di mata namanya apa? Glukoma. Ya. Jadi teman-teman, ternyata sakit adalah bersama dengan perlawanan hati. Jadi emang kita harus menjaga diri kita. Kalau mau sehat ya olahraga, ya jaga makannya. Agar apa? Biar bisa ya sehat. Kemudian kita bisa kerja, bisa membahagiakan orang tua, betul? Oke. Ini dia teman-teman. Ini kuncinya, ya. Ya. Jadi kunci dari tadi saya ngomong sampai sekarang, ya. Ini inti ilmu hijab ini ya. Jadi sebenarnya banyak materinya, tapi saya mau memilihkan materi yang ini. OR versus bed. OR itu apa? Jadi OR ini adalah orang-orang yang punya mental pemenang, orang-orang sukses, ya, orang-orang yang siap diberikan rezeki berkah berlimpah oleh Allah. Ini orang-orang yang apa itu OR? OR ini singkatan. O yang pertama adalah ownership. Artinya orang ini punya rasa memiliki. Punya rasa memiliki. Kalau kita punya rasa memiliki, apa yang kita miliki kita jaga nggak? Dijaga kan? Bisa ya nggak? Bisa ya. Tapi kalau orang nggak ada rasa memiliki, jangankan dijaga, jangankan disayang, dijaga benar. Betul? Berarti yang pertama yang harus ada dalam diri kita adalah yang pertama tadi ownership. Betul sekali. Ya. Ada makrobinya nih gitu. Ownership. 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 Bisa tulisnya? Ada ini bisa papan whiteboard nggak ingat saya tadi minta. Papan whiteboard ada nggak? Yang kecil. Nafi. Oke. Yaudah saya aja ya, saya spell ya. Itu bahasa Inggris lain bagus. Oke. OWNERSHIP.
I. I. Yes. Kalau E kan bahasa Indonesia, I bahasa Inggris. I. R. S. H. I. P. Ownership means rasa memiliki. Alright. I. S. H. I. P. It's I. Oke. Sudah? Sudah ditulis ya? Oke. And then next, A. What is A? Stand for accountability. Accountability. A-double-C-C-C. Okay. Accountability. A-O-U-N-T-A-B-L-I-T-Y. Accountability. Hah? Kan ini bahasa Inggris, nanti pakai aja Indonesia nggak bagus nanti. Ntar bahasa selewat. Oke, E. Tulisannya accountability. Accountability artinya dapat diandalkan. Yes, dapat diandalkan. Coba mungkin bisa dibantu Ustazah Miss. Ya, dibantu. Masya Allah, baik banget Miss ini. Ya. Sudah? Oke. Coba. Oke, sudah bisa semuanya? Kalau kita menjadi pribadi yang dapat diandalkan, orang tua senang nggak? Ini Kak siapa namanya? Kak siapa? Kak Caca. Kak Caca bantu mama cuci piring dong nak. Jawabannya? Kak Caca boleh nggak bantuin sapu rumah nak? Iya. Kak Caca boleh nggak tolong beli mama garam nak? Kalau dia dapat diandalkan, orang tuanya senang nggak? Apa yang terjadi? Ih, Kak Caca baik banget, soleha. Mau jadiin berapa anak saya? Dikasih sama. Dikasih nggak? Dikasih. Jadi ternyata kalau kita dapat diandalkan, ya, itu orang sayang sama kita. Setuju? Oke, bagus. Oke, sudah tulis semuanya? Oke. And then, what is the R stand for? Ya, R itu, reverse semuanya. Oke, responsibility. Ya, responsibility. Yes. Apa artinya? Tanggung jawab. Responsibility. Yes. Responsibility. Bertanggung jawab. Ya. Siapakah orang-orang ini yang bertanggung jawab? Dia ketika misalkan sudah makan di rumah, langsung cuci piring. Ya. Kak, kamu tahu apa sih Kak? Nggak, responsibility. Ya, responsibility. R E S P O S I B I L I T Y. Responsibility. Okay, you get it? You feel me? Okay, it's a very difficult if you cannot kita pelan aja. Tapi intinya bertanggung jawab. Oke? Nanti yang bisa bahasa Inggrisnya bagus, yang bisa bahasa Inggrisnya bagus. Siapa orang-orang yang bisa menjadi super student? Super student itu adalah orang-orang yang dia bisa merasakan, dia punya rasa memiliki, dia dapat diandalkan dan dia bertanggung jawab. Udah itu aja.
Ya. Nah, kenapa kita bilang harus bertanggung jawab? Kadang-kadang kita itu selalu melempar kesalahan kita kepada orang lain. Halo? Jadi ada kayak gini, ya, ada seorang adik dan kakak. Kakaknya itu dia biasanya tiap hari kerja. Terus adiknya punya tugas untuk bersih-bersih rumah. Nah, ketika itu adiknya ini melihat ada tetangga lagi jemur pakaian. Ketika itu adiknya bilang apa? Kakak, lihat nih tetangga kita nih. Tuh, pakaian itu kotor, masa pakaian kotor dijemur? Pakaian kotor dijemur. Ya. Keesokan harinya lagi dia bilang, tuh kakek tuh tetangga kita tuh, kayaknya stres tetangga kita nih. Kenapa? Itu lagi-lagi dia menjemur pakaian kotor. Sampai keesokan harinya lagi, ini adiknya bilang, kak, lihat deh kak, itu kak. Masa menjemur pakaian kotor terus ada ini kali ini. Tapi dia. Terus kakaknya tarik nafas. Sini deh. Ditarik adiknya, pas keluar, dilihat, ternyata pakaiannya bersih. Pas ke dalam, ternyata jendela rumah dia yang kotor. Halo? Ternyata selama ini kita selalu cepat menilai orang ini. Apaan sih dia jelek banget? Apaan sih dia gini banget? Atau jangan-jangan, mohon maaf, jendela rumah kita yang buram. Paham kan di sini? Paham gak? Kita terlalu judge, menghakimi, menilai orang lain terlalu cepat sehingga kita tidak punya kesempatan untuk melihat diri kita sendiri. Halo? Oke, lanjut. Oke, next. Siapa sih lawan-lawan dari orang ini? Lawannya adalah kasur. Betul sekali. B. What is the B stand for? Ya. B itu artinya blame. Apa blame? Yes, betul. Menyalahkan, keren banget. Menyalahkan orang lain. Ya. Jadi kalau kita mau menjadi pribadi super student, stop menyalahkan orang lain. Ini ada kejadian nih kayak gini. Ini kejadian real, kejadian nyata. Based on true story. Pada suatu hari ada seorang pembunuh berdarah dingin. Hati-hati loh. Ya, pembunuh berdarah dingin loh. Kamu nggak pernah belajar peribahasa. Pembunuh berdarah dingin itu dia tuh membunuh orang itu tanpa rasa. Jadi biasa aja. Kamu kalau misalkan melihat ada kucing berdarah tergeletak di lindes motor, perasaanmu gimana? Kasihan, nangis tuh. Tapi ada orang, ada kucing terlindas biasa aja. Itu dia punya darah dingin namanya. Nah, ini ada pembunuh berdarah dingin. Ketika dia membunuh seseorang itu biasa aja. Halo? Jadi ceritanya gini. Pembunuh berdarah dingin ini dia bilang ke semua orang ini, "Hei kalian, ini saya buat garis di sini. Ya, saya buat garis di sini. Siapapun yang lewat garis ini akan saya tembak." Ternyata apa? Ada orang yang lewat, ditembak dor. Ada orang yang ditembak dor. Ada orang yang tembak dor. Kemudian apa? Dipanggil, ditangkap oleh polisi, dibawa ke pengadilan. Hakim bilang, "Hei pembunuh, hei pembunuh, hei pembunuh, hei, kenapa kamu bunuh orang?" Alasan dia apa? Alasannya seperti ini. Saya kan sudah bilang, siapapun yang lewat garis ini akan saya tembak. Dia betul nggak? Nah, ya betul nggak? Ya
Yang bilang betul angkat tangan. Yang bilang salah angkat tangan. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang benar, yang benar. Yang bilang betul angkat tangan. Betul, betul. Angkat tangan lagi, Bang. Oke, nih saya ulang lagi, saya ulang lagi. Hakim kan bilang, hei pembunuh, hei pembunuh. Kamu telah membunuh orang, kamu salah. Terus si pembunuh berdandaannya bilang, Pak Hakim, saya sudah sampaikan, siapapun yang lewat garis ini akan saya tembak. Pertanyaan saya, ini pembunuh berdarah dirinya betul atau salah? Hah? Oke, menurut kamu betul? Oke, yang bilang betul apa tangan? Apa? Yang bilang salah apa tangan? Oke, yang enggak dua-duanya apa tangan? Oke, pertanyaannya tadi kan yang lewat garis ini akan saya kasih tembak, betul? Membunuh orang itu udah salah, betul nggak? Jadi ternyata selama ini kita membuat pembenaran apa? Kamu. Ternyata pembunuh berdarah diri ini siapa? Saya. Yes, bagus sekali. Iya. Kamu dengan orang tuamu, kamu dengan gurumu, kamu dengan adikmu, kamu dengan temanmu. Ada adiknya kan gini, kakak bilang apa tadi? Hah? Kok kamu gak paham juga? Jewer nih. Pertanyaan saya, jewer adik itu boleh atau gak boleh? Tapi karena kamu sudah membuat garis itu, kamu buat pembenaran seakan-akan menjewer adik sampai terkelupas. Itu menjadi boleh. Kenapa? Karena kamu sudah menjadi pembunuh berdarah ini. Terjadi kan? Mama, kan aku bilang aku gak mau nasi pakai ayam. Aku sukanya mie. Aku sukanya mie. Kamu sama temanmu juga sama. Ya? Jadi siapa pembunuh berdarah diri di cerita ini? Barang-barang jawabnya. Siapa pembunuh berdarah diri di cerita ini? Akhirnya apa? Orang yang sering menyalahkan orang lain, blame itu dia cenderung mencari pembenaran. Yes, iya betul. Kamu bela tadi kan? Enggak, saya nggak salah. Kan saya bilang, ya kan? Nah, orang tadi kan, kamu kenapa marahin adekmu? Kan saya udah bilang mah, jangan ganggu kakak kan lagi main game. Adiknya diketok pakai handphone. Wah, astagfirullah. Betul nggak? Perbuatannya betul atau salah? Salah. Ya, paham? Ya kan? Saya cuma make sure doang, daya tangkapnya cepat. Gimana kalau lagi main game kedorong adiknya, betul? Didorong, sengaja atau tidak sengaja? Oke. Kemudian pertanyaan saya lagi, pertanyaan lagi kak, pertanyaannya lagi, mengaku salah atau tidak? Nah, artinya apa? Pembunuh berdarah, ya kan? Kemudian what did it stand for? Oke, saya cepetin ya. Itu artinya excuse. Apa? Excuse apa? Excuse? Bukan excuse. Excuse apa? Ada apa? Excuse. Apa artinya excuse? Oke, teman-teman, kenapa
harganya 75.000, yang ini 375. Artinya 1.500.000 sudah. Arti dari excuse, angkat tangan. Saya kasih OSB senilai 299. Siapa itu? Ustazah? Ibu guru? Boleh ibu guru boleh? Ibu guru boleh? Ya nggak apa-apa silakan. Excuse, banyak alasan. Yes, tepuk tangan dong buat ibu guru. Wah, kalau kalian nggak percaya siapa yang dapat dia dapat ibu guru. Kalau kalian nggak ada sama mengatakan guru boleh nggak ibu guru? Boleh difoto dulu, difoto dulu. Guru. Kalau anak-anak yang nggak mau hadiah buat gurunya aja. Oke, terima kasih tepuk tangan buat Bu Guru. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, excuse artinya beralasan. Kenapa kamu seperti itu? Tadi kan aku belum kenapa seperti itu? Malas. Kenapa seperti itu? Nggak ada uang jajan, nggak mau ke sekolah karena nggak dikasih ya? Ya. Ayam jajan. Oke, jadi kalau yang bad ini mental super student, yang ini mental loser. Mental apa? Loser artinya apa? Pecundang. Ya, pengecut. Oke, kemudian yang terakhir D. What the D stand for? Oke, denial. Apa denial artinya? Deny. Menolak. Jadi dia tidak mau disalahkan, ya. Dia selalu menolak kebenaran. Dikasih tahu ngeyel. Itu namanya apa? Denial. D-E-N-I-A-L. D-E-N-I-A-L. Denial tulisannya. Oke. Sudah? Sudah? Oke. Baik, kakak sekalian, ketahuilah. Ternyata ketika kita dapat menjadi pribadi super student atau rasa memiliki, punya rasa kasih sayang, bisa menjaga, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mendapatkan, insya Allah memberikan rezeki yang berkah, berlimpah. Oke, kakak-kakak, sebelum saya tutup, kemudian nanti akan saya bagikan hadiah, ya. Nanti silakan mungkin panitia bisa memberikan pertanyaan, ya, sudah disiapkan hadiahnya. Oke, coba semuanya. Ketika saya bilang pagi, tepuk tangan satu kali. Pagi. Oke, masih konsentrasi? Saya ingin kalian melihat sebuah video ini. Ya, ini video yang amat sangat luar biasa, yang bisa dibilang menohok hati saya, gitu. Ya, menusuk hati saya, kemudian saya harus bergerak. Ternyata bukan dari orang yang usia lebih tinggi dari saya, bukan. Saya belajar dari beliau. Saya panggil beliau karena saya sudah anggap beliau itu guru saya. Ya, karena saya akan berguru pada siapapun. Kalau saya bisa berguru sama Kak, siapa tadi? Kak Akira sih bisa berguru sama Kak. Berguru sama Kak Aura atau teman-teman yang lainnya. Ya, baik. Yuk kita saksikan video berikut ini. Kita mempercaya karena hal ini menjadi motivasinya untuk terus berjuang. Namanya siapa nih? Betul, dia kamu bagaimana nih? Boleh tahu ini dari mana? Sebelah
Ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Itu lagu siapa sih? Lagu Saka Lady. Kamu boleh cerita deh, arti dari isi lagu ini apa? Apa jadi ibu aku sama ayahku udah nggak ada, jadi aku buat ibu bapak terus sama buat dewan juri yang ada di sini. Terima kasih banget sayang. Kapan meninggal? Baru yang Mas Agustus itu lah. Baru aja loh. Iya baru itu yang anggap udah 4 tahun. Jadi selama ini kamu tinggal di mana? Apa sabar yayasan anak jalanan hubungan. Kenapa kamu mempunyai motivasi yang sangat besar sekali untuk tetap ikutan Indonesian Idol Junior? Kenapa pengen berbakti kedua orang tua? Mungkin misalkan anak hari ini lolos, mudah-mudahan aja aku bisa pulang ke atas buat kamar kuburan ayah sama ibu ingin dibagusin. Kamu bisa kasih tahu kita seperti apa sih ayah kamu? Baik dan juga pernah gagal. Aku masih kecil, aku pernah digendong selalu kesini tapi mainan dikasih ditolongin. Ya sampai sekarang bapak nggak ada. Kalau ibu orangnya seperti apa? Baik sama seperti bapak. Misalnya orang tua kamu itu mengajari kamu apa sih sehingga kamu bisa seperti ini sekarang? Dia harus nurut sama orang, jangan suka bandel, jangan terlalu baik, jangan lawan. Dan kalau dari ibu sendiri, ada nggak pesan dari ibu yang kamu paling ingat sampai sekarang ini? Aku dari dulu jagain adik, katanya selalu jagain, jangan suka digerakin, jaga awal orang ini aja. Saya tak balas bukannya aku takut, dan siapa yang benar mana yang salah, pasti Allah sudah pasti. Orang balas benar, dan balas.
Oke, teman-teman saya, teman-teman saya. Oke, Rizal ini usianya 10 tahun. Sudah ditinggal kedua orang tuanya. Perhatikan. Perhatikan. Yang hebatnya adalah di usianya 10 tahun dia memikirkan udah gak apa-apa kakak yang gak sekolah tapi adik-adik harus sekolah. Gak apa-apa kakak tuh si Rizal gak sekolah gak apa-apa tapi dia punya adik. Si Rizal ini punya adik banyak, ya. Biarin saya gak sekolah gak apa-apa tapi adik-adik saya harus sekolah. Terus kemudian kalau kamu menang nanti hadiahnya mau dikasih kemanain? Tadi jawabannya apa? Bagusin kuburan orang tua ya Allah beri. Kepikiran nggak sebenarnya? Kalau orang tua kita meninggal, itu kuburannya siapa yang nguburin siapa? Yang ngebagusin kuburannya siapa? Ya kan kita nggak tahu, betul ya? Kita nggak tahu setelah dari sini orang tua kita udah nggak ada. Kamu tuh bilang masih butuh nggak sama orang tuanya? Masih butuh nggak? Sekarang orang tuanya masih ada. Kamu tidak perlu bekerja mencari uang kemudian kamu sekolah bisa sekolah. Ya, ini Rizal sudah ditinggali sama ayah ibunya dan dia harus kerja. Ada namanya Rizal di sini. Mudah-mudahan rezekinya lancar, ya berkah berlimpah. Ini dari kamu mau nangis atau tahu ini. Tapi jujur teman-teman, ya saya setiap kali melihat video ini, saya nangis, ya. Tadi saya menitikkan air mata. Oke, tahan. Karena saya mau ngomong, gitu kan. Kalau saya ngomongnya kayak gitu kan nggak bagus, ya kan? Halo. Jadi ternyata Rizal ini, kalau kamu melihat kepribadiannya Rizal, kira-kira dia pantas gak dapat uang 5 miliar? Pantas gak? Pantas. Kenapa? Cita-cita dia harusnya, ya Allah akan bantu dia. Kenapa? Karena dia ingin baguskan kuburan orang tuanya. Dia ingin menyekolahkan adiknya. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kalian, ya, saya kan 5 miliar tadi saya. Terus saya bilang, buat apa 5 miliar? Buat main game, beli kuota, ya, terus makan-makan. Kira-kira dikasih nggak? Kenapa? Gitu sih. Ya, Allah sendiri melihatnya, wah nggak pantas, belum pantas dikasih. Kenapa? Karena dia masih memikirkan dirinya sendiri. Tapi ketika kita sudah mulai memikirkan orang lain, ya, memuliakan orang lain, membahagiakan orang lain, insya Allah rezeki kita berkah. Maka kuncinya adalah KBM. Apa? Apanya KBM? Apanya KBM? Oke, itu kalau di sekolah kita belajar mengajar. Tapi singkatan dari kasulan KBM itu ketika kita dapat musibah, ketika kita dapat perlakuan yang tidak baik dari teman kita atau dari siapapun, maka kuncinya KBM. Apa itu Kak Sultan? Kita doa sama Allah. Ya Allah, ikuti saya. Ya Allah, mereka yang menyakiti saya, mereka yang menghina saya, mereka yang memperlakukan saya tidak baik, kayakkan dia ya Allah, bahagiakan dia ya Allah, muliakan hidupnya ya Allah. Gimana ketika kamu disakiti tapi doa yang baik-baik buat orang? Di sini gimana? Berat kan? Berat ya? Rasanya ketika kita disentel orang kayak nyentel lagi loh. Tapi lihat ketika ujian musibah ditimpa oleh seorang Rizal anak usia 10 tahun, saya ridho,
Ya Allah saya rindu, ya Allah saya rela. Dengarkan, ternyata nggak mudah menjadi seperti Rizal. Ada anak muda usia 20 tahun, 25 tahun, orang tuanya juga meninggal. Tapi dia bilang apa? Ya Allah, kenapa kau lakukan ini padaku? Ini tidak adil. Kau tidak adil ya Allah. Kira-kira hidupnya bahagia atau enggak? Kenapa dia enggak rela dengan ketentuan Allah? Apa yang terjadi di dalam setelah ini? Ya, setelah ini kalian yang berusaha untuk ya Allah aku ridho ya Allah. Ya Allah aku rela ya Allah apapun yang terjadi kepada diriku. Aku punya rencana ya Allah, tapi rencanamu pasti lebih baik ya Allah. Aku ridho, aku ikhlas. Ucapkan itu dalam hati kalian. Paham? Kemudian ketika ada orang, teman atau siapapun yang menyakiti kita, apa bunyinya? KBM. Apa itu? Kayakan, bahagiakan, muliakan. Jadi kita doa yang baik-baik buat dia. Oke. Paham sampai sini teman-teman? Baik, terima kasih. Semoga ilmu materinya bermanfaat. Ya, nanti kita akan bagi-bagi hadiah. Kemudian nanti disiapkan soal ya oleh MC kita yang paling keren. Ya. Oke, ini untuk yang madunya, Miss Ustazah, Miss, ini madunya ada 2. Jadi nanti dibuka dulu baru dibagikan. Jadi ini ada 2, ya kan? Nah ini Oke, bagi teman-teman nanti yang menginginkan Kak, di mana saya bisa memesan produk OSB, nanti bisa ke MC atau ke Pak Kepala Sekolah langsung. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. One word can change everything. Satu kata bisa mengubah segalanya. Be optimist and say yes, gitu ya. Kalian hanya ucapkan yes saja, oke? One word can change everything. Be optimist and say yes. Good luck and God bless. Peace. Assalamualaikum.